Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Mari di dalam minggu yang Tuhan nantikan supaya kita mencari Tuhan. Karena minggu depan adalah minggu yang terakhir. Berarti ini kesempatan buat kita menjelang akhir tahun. Mari kita datang kepada Yesus. Kita mau mencari hidup yang kekal. Kita mencari perkara yang kekal. Kita mencari Yesus, alami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan, setiap kita berdoa, apapun yang kita mencari Yesus, alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Dia sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Sebelum kita akhir hidup di dunia ini, ada pujian. Saya dari kecil sudah tahu lagu ini. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 262. Jika mati, pergi kemana? Ada dua tempat, surga atau neraka. Jika mati, pergi mana? Surga atau neraka? Haleluya. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Sederhana Bapak Ibu, hidup ini sebuah pilihan. Mau berbuat baik atau berbuat jahat. Mau hidup di dalam kebenaran Tuhan atau di dalam dosa. Pilihan. Ya. Oleh itu mari, kalau kita mau benar, mau masuk surga, ikuti jalan Tuhan. Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi ku datang untuk memberikan kehidupan kekal, memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Itu Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan Anak Tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi percaya kepada Yesus, terima hidup yang kekal. Mari kita sungguh sama Tuhan hari Minggu pagi ini. Saya senang sekali kalau waktunya beribadah kepada Tuhan. Saya ingin mencari Yesus. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Karena di dalam Dia ada harapan yang pasti, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kehidupan. Karena jelas Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Tema firman Tuhan pada minggu pagi ini Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Dina putri dari Yakob dan istrinya Lea diperkosa oleh keluarga Sihem dari Kanaan. Mari, dunia penuh dengan kejahatan. Dunia penuh dengan dosa. Orang jahat hidup di dalam kefasikan, di dalam dosa. Hidupnya nanti terima hukuman kekal di neraka. Tapi bagi kita semua, kita mau mencari Tuhan. Jika mati, pergi mana? Surga atau neraka? Amin, haleluya. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Amin, haleluya. Jika mati, pergi mana? Surga atau neraka? Amin, haleluya. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Tertulis dalam Alkitab, dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Ini coba saudara, Tuhan punya kuasa. Kalau orang yang tidak benar, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya dengan kefasikannya, berbuat dengan dosa, tidak taat ikuti firman Tuhan, Tuhan berkuasa dilemparkan ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, takutilah Dia. Amin. Jika mati, pergi mana? Surga atau neraka? Amin, haleluya. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Amin, haleluya. Ngeri saudara. Saya baca Alkitab pada waktu Tuhan memberikan
perumpamaan orang kaya, Lazarus yang miskin. Apa yang terjadi saudara? Dalam Lukas 16 ayat 23 sama-sama mati. Lazarus mati, orang kaya mati, tapi tempat yang berbeda. Lihat ini. Kalau Lazarus ada bersama Abraham di surga, tapi yang kaya, lihat ini ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, Lazarus, supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Oh, menderita di neraka selama-lamanya. Jika mati, pergi mana, surga atau neraka? Surga senang selamanya, neraka susahlah. Oleh karena itu, dari saat ini kita mencari-cari, percaya Yesus, bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan sampai masuk surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Jika mati, pergi mana, surga atau neraka? Haleluya. Saya mau ikut Yesus sampai masuk surga. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini hati kami, pikiran kami, mulut kami untuk baca firman Tuhan. Aku mau setia dan cinta Yesus dan taat melakukan firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terpujilah Bapa kita Yesus. Kita takut sama Tuhan. Melalui puji-pujian ini bukan menyeramkan, tapi kenyataan, saudara. Tadi firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas bahwa nanti surga neraka itu ada, saudara. Firman Tuhan katakan tadi, takutilah dia, kalau tidak nanti masuk neraka. Tuhan berkuasa melemparkan ke dalam neraka. Tapi bagi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Abraham masuk ke surga. Mari kita buka firman Tuhan. Dunia begitu jahat, saudara. Lihat ini ya, ada suatu peristiwa. Kejadian 34, mari cukup panjang, saya mau baca ayat 1 sampai 31 supaya saudara berimajinasi, yaitu inilah kejahatan dunia, ya. Dari dulu sampai sekarang tetap manusia, betul firman Allah, dunia dikuasai dari sejak awal sampai sekarang penuh dengan kejahatan. Mari kita baca ayat 1. Pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakob mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ya, saya sudah ceritakan, Yakob sama Lea kan punya ada anak laki-laki pertama, terus dikaruniai juga anak perempuan namanya Dina, ya. Itu sudah tertulis yang sudah saya kemarin bacakan, saudara, ya.
Jadi supaya sudah jelas ya, nanti sudah bisa ulang lagi, ada nama anak Dina, itu semua ada di dalam Alkitab ya. Terus karena ini cukup panjang, ketika itu terlihatlah ia oleh Sichem anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosa. Nah, Hemor Hewi, raja negeri itu, ini keturunan Ham, saudara. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 10 ayat 17, itu ada namanya Hewi, itu keturunan Ham. Saya mau baca. Kejadian 10 ayat 17, orang Hewi, orang Arki, orang sini, orang Hewi kalau kita baca dari ayat 15, Kanan memperanakan Sidon, anak sulungnya dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi. Terus dari ayat yang ke sampai 20, itulah keturunan Ham. Nah, kalau kita keturunan Ham, Kejadian 9 ayat 25 itu dikutuk saudara Ham, karena yang sudah saya pernah ceritakan, pada waktu Nabi Nuh papanya itu mabok anggur, suku anaknya namanya Ham itu justru tidak menutupin papanya si Nuh, malah dia ngomong kepada Sem dan Yafet ya. Jadi dia itu bikin gosip dan jalan dari Allah, karena itu dikutuk dan bangsa yang kutuk Tuhan. Nah, ini keturunannya saudara. Ketemu dengan anaknya Yakob yang Dina cewek ini perempuan saudara. Diperkosa karena ingin dijadikan istri, tapi nggak benar, jahat. Ini baca berikutnya. Tapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakob. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menangkan hati gadis itu. Wah, cinta boleh cinta saudara, tapi tidak boleh di luar prosedur ya. Jadi kita dari dulu perkosaan itu sudah terjadi. Ini kejahatan manusia. Seperti berkatalah Sichem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagi gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaran kepada Yakob. Wow, kedengaran Yakob saudara. Sichem mencembarai Dina, tapi anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Dari Yakob mendiamkan hal itu sampai mereka pulang diam-diam. Yakob tapi sakit di hati saudara ya. Lalu Hemor ayah Sichem pergi mendapatkan Yakob untuk berbicara nih. Hemor ayah Sichem, papa sama papa ketemu nih ya, ketemu Yakob ya, anak Dina ini, Dina anaknya ini. Sementara anak Yakob pulang dari padang dan sudah mendengar peristiwa itu, orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sichem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakob, sebab yang demikian tidak patut dilakukannya. Ya, anak Israel, karena Yakob sudah diganti nama Israel saudara. Punya masalah besar di dunia, penuh dengan masalah. Yakob kan punya anak banyak saudara ya, punya anak 11 12 kan, yang terakhir nanti Benyamin ya. Yusuf yang saya ceritakan dari Rahel itu, laki-laki semua tuh marah, kumpul semua bisa marah saudara ya. Perhatikan berikutnya, berbicara Hemor kepada mereka itu, hati Sichem anakku menghina anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Jadi papa sama papa ngomong pada Yakob, nih lo, anakku ini seneng sama anakmu, ayo dan biarlah kita mengambil, berikan gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Mau tukar-tukaran saudara. Ayat 9, tinggallah pada kami, negeri terbuka untuk kamu, tinggallah di sini, jalan negeri ini dengan bebas dan mentaplah di sini. Wah, coba dengar kita cerita berikutnya. Terjadi dialog komunikasi antar keturunan Ham dan keturunan Israel. Keturunan Ham yang sudah dikutuk dengan keluarga yang diberkati. Seperti kita orang Kristen menikah dengan orang yang tidak beriman. Jadi hati-hati. Ini contoh yang bagus. Makanya anak-anak hati-hati saudara. Jangan sampai bergaul dengan orang tidak beriman. Ya, terus berikutnya kita lihat ini. Lalu saya berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Wah, dia kelihatannya ngeyel saudara ya, dia maksa nih ya, mau dikasih apa saja. Walaupun kami bebankan kepadaku uang jujuran, uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Tetap dipaksa. Supaya Dina itu pasti kalau saudara pergi ke Israel, memang gadis cantik-cantik saudara, luar biasa. Karena ciptaan Tuhan ya, memang keturunan umat kesayangan Tuhan. Sehingga Dina ini anak Yakob cantik luar biasa, disayang sama keluarga mereka ini. Lalu anak Yakob menjawab Sichem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sichem telah mencambari dia adik mereka. Wah, tentunya Yakob kan punya anak laki-laki banyak saudara ya. Mereka tapi sepakat nih ya, wah nggak bisa cara gini nih, marah dia. Terus dia mengambil suatu cara kedagingan. Nah ini hasil perbuatan daging dosa pasti menghasilkan dosa. Ini dunia saudara, dengan tipu muslihat. Berikutnya, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak ada berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Nah ini, karena Yakob ini keturunan kan Israel bersunat ya. Tapi kalau keturunan Hamil tidak kutuk, tidak bersunat, tidak. Nah, jadi ini antara contoh antara orang beriman dan orang tidak beriman ya. Makanya perhatikan saudara, hati-hati, jadi masalah saudara.
Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus sunat. Nah, jadi kalau saudara punya calon, ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, syaratnya harus ditarik mereka supaya percaya Yesus, harus disunat ya. Harus percaya Yesus. Itu maksudnya di sini. Ilustrasi seperti itu ya. Tapi di sini apa yang terjadi, saudara? Barulah kami akan memberikan gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Jadi ada suatu agreement. Kalau mau, ayo lanjut saling tukar. Tapi kalau tidak, saya ambil itu Dina. Nah, begitu contoh ya. Lalu Hemor dan Sihem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dari usulan itu disetujui karena mereka cinta saudara Sihem Hemor ya. Dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Nah, jadi Sihem itu suka banget. Lagi pula ia orang yang terhormati dan tersuka menjadi keluarga Sihem ini. Hemor ini orang terhormat saudara, punya pengaruh, punya dampak. Terus apa yang terjadi berikutnya? Lalu pergilah Hemor dan Siam anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka. Dan mereka berbicara para penduduk. Wah, dahsyat, ini orang penting saudara. Jangan dia pejabat ya, orang kaya, orang terhormat. Dia ngomong kepada penduduk kota itu apa yang ayat 21. Orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalani dengan sebebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita. Dan kita dapat memberikan gadis kita kepada mereka. Diumumkan soal saling tukar. Ini orang baik ini tinggal di kita. Tukar gadis mereka kita nikahi dan gadis dia kasih. Jadi tukar saudara ini ya, diumumkan. Apa yang terjadi berikutnya? Namun hanya dengan syarat ini orang itu setuju dengan tinggal bersama dengan kita sehingga kita menjadi satu bangsa. Itu setiap laki-laki di antara kita harus sunat seperti mereka bersunat. Nah, jadi syaratnya harus disunat ya. Kalau diumumkan ini, nah, terus apa yang terjadi? Terus berikutnya, ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semua itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permohonan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Dan mereka ngomong, mereka kan banyak punya aset, ternak, ya, semua kekayaan itu menjadi milik kita. Ayo, kita terima saja, kita disunat, gak ada masalah. Terus berikutnya, maka usul Hemor dan Siam, anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa. Wah, terjadi agreement, disunat sudah karena dia setuju demi mendapatkan gadis Dina itu. Terus berikutnya apa yang terjadi? Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua anak Yakub, yakni Simeon dan Lewi kakak. Wah, sedang pintar saudara. Ini licik nih, Simeon dan Lewi anak Yakub ini berbuat salah saudara. Sudah mereka disunatkan tentu sakit saudara. Kalau sakit kan pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Mari berikutnya. Kakak dia setelah masing-masing mengambil pedangnya, wah mengambil pedang, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap. Wah dahsyat, terjadi pembunuhan massal ini. Ayat 26. Juga Hemor dan Siap anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang dan mereka dengan mengambil Dina dari rumah Siam lalu pergi. Wah dibunuh, rame nih pembunuhan massal, perang saudara nih, perang ini ya. Ayat 27, kemudian datanglah anak Yakob merampasi orang-orang berseterbun itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Wah saudara, jadi anak Yakob ini berbuat salah saudara, dia bunuh semua, dijarah. Kambing dombanya, ayat 28, dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Wah, jadi keluarga Yakob yang menjara saudara. Ya, segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan, dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Ayat 30, Yakub berkata kepada Simon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanan, orang Farisi, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apa mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta sisi rumahku. Ayat 31 yang terakhir, tapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Terjadi masalah besar, pembunuhan massal, perang. Ini nih awal perang saudara saat ini. Waktu yang lalu saya dengar di Bitung terjadi perang juga antara ya warga saudara. Di dunia penuh dengan masalah. Kalau pakai cara dunia, pakai ke cara kedagang, ini hasilnya karena cara daging. Di sini Tuhan membuka buat kita semua punya pengertian. Ayolah kita sama-sama hidup di dalam firman Tuhan. Kalau pakai cara daging, firman Tuhan sudah katakan dunia sudah dikuasai si jahat. Dunia penuh dengan kenodaan, penuh dengan pencemaran. Tapi firman Tuhan, mari kita mau ikut Yesus. Karena nanti orang jahat saudara, orang berzina, semua tempatnya neraka saudara. Ini saya mau baca. Wahyu 21 ayat 8.
Tapi orang-orang penakut, orang tidak percaya, ini orang semua tidak percaya. Orang keji ya, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, mati. Tidak ada kehidupan. Orang yang di luar Kristus, yang penuh dengan kejahatan dosa, tidak mengalami kehidupan. Orang di dalam Kristus akan bangkit. Tapi yang di luar Kristus yang tadi berbuat jahat, mengalami kematian yang pertama, kematian yang kedua, kekal selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau takut akan Tuhan. Di sini kita bisa belajar supaya makin hari hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan hidup. Jangan ikuti gaya dunia, tapi ikuti firman Tuhan. Di sini kita bisa belajar supaya hari-hari kita melangkah minta pimpinan Tuhan, supaya Roh Kudus menuntun hidup kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Amin, haleluya. Saya mau ikut Yesus masuk ke surga yang kekal. Mari kita cinta Tuhan Yesus, setia dan taat pada firman-Nya. Ku mau taat sampai akhir hidupku, masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, amin, haleluya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Nanti malam saya mau sampaikan firman Tuhan berkata dengan Natal bagi ibu. Karena ini sudah malam Natal. Besok hari Senin tanggal 25 Desember sesuai dengan tanggal merah. Semua kita sepakat tanggal 25 adakan ibadah Natal. Tapi banyak gereja-gereja di bulan Desember sudah melaksanakan ibadah Natal. Tidak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan ibadah gimana Yesus lahir untuk kita, dengan tujuan supaya hidup kita lahir baru, supaya kita tidak hidup di dalam kehidupan yang lama. Jangan hidup menurut daging seperti mereka terjadi perang. Karena Yakob dari keturunan Yakob itu Israel, tapi kehidupan yang lama masih ada anak-anak dari Lea, ya. Terus mereka seperti ini, ada lahir Dina. Waduh, pokoknya dunia ini penuh dengan kekacauan karena mereka ikutin daging. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, ikuti firman Tuhan. Di situ ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.